Konsepnya Mozi juga anti fatalisme. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan, teman-teman pasti sudah ngerti apa itu fatalisme. Katanya Mozi, fatalisme kalau di kita namanya Jabariyah. Tidak mau usaha, pokoknya hidup ini harus pasrah total, sudah ada jalannya, sudah ada takdirnya. Katanya Mozi, fatalisme ini jalan kejahatan. Di masa lalu orang-orang yang malang gemar makan dan minum namun malas bekerja. Akhirnya mereka kekurangan makanan dan pakaian, terancam kelaparan dan sakit. Tapi mereka tidak ngaku. Mereka tidak berkata, aku ini bodoh dan rendah serta tidak tekun bekerja. Tapi mereka berkata, memang takdirku menjadi miskin. Jadi orang fatalis itu, kalau dia jelek, kalau dia gagal, yang dikambing hitamkan takdir. Misalnya kamu kuliah kena DO misalnya, katanya Mozi, kamu ndak introspeksi, oh iya ya aku selama ini mungkin males, mungkin ndak bisa ngatur waktu dengan baik, mungkin kamu ndak begitu. Tapi kalimat yang kamu ucapkan adalah, ya memang takdirnya sudah begini, mau gimana lagi. Itu berarti kamu hidupmu modenya adalah mode fatalis. Jadi kalau kamu males-malesan kemudian gagal, yo, terus kamu bilang, ya memang sudah takdirnya Pak, itu berarti kamu seorang fatalis. Ya, karena sekarang kan penyakit paling umum itu kan males-malesan. Kalau ditanya, Mas kamu kok disuruh apa-apa ndak tuntas, kelihatannya kamu males. Ini bukan males Pak, ini hemat energi Pak. Ndak mau boros. Hidupnya depan TV, depan HP terus. Oke. Ini dikritik oleh Mozi. Mana bisa orang maju dengan model hidup fatalistik. Jadi termasuk raja, ada penguasa yang gagal, tapi dia tidak ngaku bahwa dia gagal. Dia tidak bilang, katanya Mozi, aku ini penguasa yang gagal, yang rendah, yang tidak serius. Tapi dia bilang, ya memang takdirku harus kalah. Jadi jangan hidup dengan mode fatalisme. Anti perang. Kalau ini gagasannya Mozi untuk mbok sudahlah, jangan perang sudah. Ratusan tahun kita perang kok tidak selesai-selesai. Saling membunuh. Katanya Mozi, bayangkan kalau ada orang masuk ke kebunnya orang lain, lalu mencuri buah persik dan buah plum. Mendengar ini orang akan mencelanya, menangkapnya, yang berwajib akan menghukumnya. Mengapa? Sebab ia menyakiti orang lain untuk keuntungannya sendiri. Demikian juga kalau ada orang mencuri anjing, babi, atau ayamnya orang lain, pasti dianggap lebih jahat dibandingkan mencuri buah persik dan plum. Mengapa? Sebab hal itu menyebabkan orang lain lebih sakit dan lebih tidak manusiawi dan lebih jahat. Saat seseorang masuk kandangnya orang lain dan mencuri kuda atau sapinya, ini lebih jahat dibandingkan mencuri anjing, babi, atau ayam. Mengapa? Sebab hal itu menyebabkan orang lain lebih sakit lagi dan lebih tidak manusiawi dan lebih jahat. Jadi kalau ada orang nyolong sayuran, kita anggap itu jahat. Kalau ada orang mencuri ayam, kita anggap lebih jahat daripada sekedar nyolong sayuran. Ada orang mencuri sapi, oh ini lebih jahat lagi. Tapi harusnya demikian pula dengan orang yang membunuh orang yang tidak berdosa, kemudian merampas pakaiannya, merampas tombak dan pedangnya. Harusnya ini lebih jahat daripada masuk kandang dan mengambil kuda dan sapi. Sebab hal itu menyebabkan orang lain lebih sakit dan lebih tidak manusiawi dan lebih jahat. Semua orang di dunia tahu bahwa hal tersebut harus dikutuk dan disebut sebagai kejahatan.
Harusnya disebut kejahatan, bunuh-bunuhan itu. Siapapun yang dibunuh, apakah negara A yang menyerang negara B atau negara B yang menyerang negara A, itu sama-sama. Kalau ada kasus nyawa manusia hilang, itu harusnya kejahatan. Wong yo sayur-sayuran ayam aja diambil, kita sebut itu kejahatan. Namun kalau satu negara melakukan serangan besar, mereka tidak mengutuknya, sebaliknya mereka bersorak dan menyebutnya terhormat. Jadi kalau ada negara satu menyerang negara lain, itu kan biasanya mungkin karena semangat nasionalisme, patriotisme, kita menyebutnya itu terhormat. Katanya Mozi, masa sih orang-orang itu tidak bisa membedakan mana kehormatan, mana kejahatan? Kalau sudah mengambil nyawa orang lain, apapun alasannya itu kejahatan, bukan kehormatan. Maka dia anti perang dalam bentuk apapun. Karena mungkin zaman itu sudah sangat capek perang. Kembali lagi. Oke. Sekarang ada cerita-cerita tentang Mozi. Jadi Mozi ini dikenal kemana-mana membawa banyak buku. Kenapa kok ada orang pinter kayak Mozi? Ya kemana-mana membawa buku. Jadi kalau begitu ada waktu luang, beliau baca buku. Oke, itu mirip kayak kita idealnya. Ya, meskipun kenyataannya berbeda. Nah, satu ketika Mozi ini jadi utusan, jadi duta ke negeri Wei. Ini perjalanan hanya sebentar untuk melihat kasus di pengadilan. Ini ada temannya tanya, "Tuan, engkau hanya bertugas memerintahkan Kung Sangko memutus salah dan benar untuk kasus tertentu, tidak lebih. Kenapa kok bawa begitu banyak buku?" Jawabannya Mozi, di masa lalu, ini cerita dia, Raja Tan dari negeri Zhou membaca 100 halaman buku setiap pagi dan menerima 70 ilmuwan setiap sore. Oleh karena itu, keberhasilannya sebagai menteri masih terasa hingga saat ini. Sementara sekarang di atasku dan di bawahku tidak ada yang bisa seperti itu. Bagaimana aku bisa mengabaikan buku-buku ini? Jadi, dulu ada Raja Tan yang setiap pagi membaca 100 halaman buku, nanti sorenya mengumpulkan ilmuwan, diskusi, dia mendengarkan. Jadi dalam sehari dapat banyak sekali wawasan. Sementara sekarang, nah kalau punya raja semacam ini, maksudnya begitu, enak aku, santai, rajaku pinter ngerti macam-macam. Sementara sekarang di tempatku sama kamu ini, atasku males baca, bawahku males baca. Jadi tidak bisa, tidak mau aku harus ngalahin baca. Karena kalau semua tidak baca, nanti kebenaran tidak ditemukan. Orang tidak bisa tahu bagaimana meletakkan secara tepat apa yang mereka dengar sesuai proporsinya. Inilah gunanya banyak buku. Jadi itu nasihatnya dari Mozi. Zaman dulu banyak ulama besar, ulama canggih, ulama luar biasa. Kita tinggal ikut. Lah sekarang kalau yang atas malas baca, yang bawah malas baca, ya siapa kemudian yang baca? Nanti banyak hikmah, banyak kebenaran hilang karena rakyatnya malas baca.